Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel kesayangan kita ini. Oh teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana penjelasan yang sangat luar biasa dari mereka berdua ini sudah saling memahami integritas. Mereka berdiskusi, menyampaikan diskusi berbeda tapi satu tujuan. Mereka membuka bagaimana wawasan mengenai pendapat-pendapat di luar dari Kristen yang memahami Tuhan Yesus dengan nalar pendek. Perdebatan Mikono dan Agatha, tetap masuk yang kamu sampaikan sudah sesuai dengan Alkitab. Roh Kudus sudah menolong kamu, memberi hikmat untuk menjelaskan Tritunggal menurut Alkitab, ojo, gak usah menurut manusia. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe dan share, dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Oke, selamat malam Ari Wibowo Pipit. Ari Wibowo, selamat malam. Ya, malam Bang. Ya, Bang Ari Wibowo, apakah Anda seorang Muslim? Islam Bang. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera, kita diskusi dengan baik. Oh, ini Ari Wibowo ini pernah naik ini teman-teman. Bang, Anda ini beneran masih Muslim atau bagaimana? Masih Islam Bang. Masih Islam, tapi kok pernyataan Anda kok sangat kontroversial ini terhadap agama Islam, gimana? Ya, kontroversial gimana Bang? Ya kan pernah saya itu ngobrol dengan Anda, lalu Anda Ya, iyakan begitu. Betul. Ya emang Anda, iya kan? Anda Ya. mengakui nggak bahwa Muhammad itu seorang sesat? Sesatnya gimana Bang? Ya tidak mengetahui akidah, tidak mengetahui agama menurut Al-Quran, dia didapati sebagai seorang sesat. Kalau menurut saya setelah mendengar cerita Bang Edis, sesat Bang. Nah, lalu kenapa Anda masih menyatakan diri bahwa Anda seorang Muslim? Kan di KTP Bang. Oh, ini di. Coba. Ini betulan ini Anda ini Muslim ya di KTP ya? Iya. Tapi setelah mendengar siaran saya, mendengar Edis TV, akhirnya Anda mengiyakan perkataan-perkataan saya itu. Akhirnya sadar Bang. Akhirnya sadar tentang agama Islam. Iya. Ya, nah inilah. itu judulnya apa agama Muhammad sebelum ke Gua Hiro? Nah ya, apa agama Muhammad sebelum ke Gua Hiro? Nggak tahu Bang. Nah, ini dia. Oke, saya akan coba kasih naik ya seorang Muslim ya, supaya kita tidak dibilang fitnah, supaya dia langsung mengkonfirmasi apakah Bang Ari Wibowo ini memang benar-benar dia Muslim. Coba ya, kita kasih naik nih, ada apologet Islam. Oke, nih ada apologet Islam. Coba kita suruh dulu dia ini ya. Halo apologet Islam. Bentar, ini sinyalnya nih macet nih. Ini dia namanya apologet Islam nih, namanya. Tetapi sinyal saja dia tidak nyambung-nyambung, susah, berat. Ya, apologet Islam, selamat malam. Ini gua Dis. Ya, silakan nyalakan kamera. Kenal gua. Oh, ketemu lagi kita. Ya, begini bro, apologet Islam. Ini kita ada temen ini Ari Wibowo Pipit. Dia ini ngakunya. Sabar Bang Indis. Gimana? Sabar Bang Indis. Ari Wibowo. Kalau antum ngakuin perkataannya, udah. Ya. Mending turun aja, biar saya lawan dia nih. Bukan gitu Bang. Bukan masalah lawan-lawan. Nyatanya. Kenyataannya bener kan? Iyalah. Jaringan. Ya Bang. Pengapologet. Langsung pura-pura jaringan. Lihat. Langsung pura-pura jaringan.
memang. Jangan serius. Bang apologet, Jaringan saudara. Bang apologet, nyatanya nggak bisa dibantah Bang apologet. Ya tuh, oke kita turunkan dulu apologet ya. Karena bayangin tuh, sinyal aja dia nggak punya. Karena apa? Karena support dan dukungan orang Islam sudah habis diambil Juma. Iya. Juma siapa ya. itu Bang? Juma Bang? Itu pahlawan bermasker. Oke sebentar ya, kita kasih naik dulu satu muslim untuk mengkonfirmasi ya. Kita kasih apa namanya muslim untuk mengklarifikasi gitu. Ada Pangeran. Ya Pangeran muslim Bang. Oh ini Pangeran ini muslim nih. Ini Pangeran yang tukang marah-marah terus di bawah. Halo Pangeran. Ya, halo. Oke. Selamat malam. Anda? Ya, Pangeran. Ini masih turunan Yaman ini Pangeran. Ya, ini Ari Wibowo Pipit ini dia mengaku seorang muslim. Ini pengakuan dia ya. Saya tidak tahu apakah benar atau tidak. Nah, setelah dia sering nonton channel saya, dia mengiyakan perkataan saya itu. Dia mengiyakan bahwa Muhammad tuh didapati sesat dan lain sebagainya. Coba Anda konfirmasi dulu nih, Pangeran. Benar nggak dia seorang muslim? Coba silakan. Kita mengikuti apa yang kata Edi selalu membantahi bahwa Nabi Muhammad tersesat. Ya sudah kita iakan saja. Tetapi Kanda yang di atas menjawab bahwa Islam memang dia terlahirkan dari Islam ya, karena Islam. Nah, sekarang saya mau tanya Bang Edi. Kok sebentar ini konfirmasi dulu. Ya, ini konfirmasi sudah konfirmasi. Ari Wibowo ini apakah dia itu muslim atau tidak? Makanya coba. Ya, saya belum tahu, tapi saya tadi dengar katanya Bang ini Pipit bilang Islam dari KTP. Nah itu yang kita perpegangan teguh dengan agama atau mengikuti apa KTP. Oke, apakah Anda percaya nih bahwa Ari Wibowo Pipit itu seorang muslim? Ya kalau dia menunjukkan KTP identitasnya kalau muslim, ya saya bilang iya. Di TikTok nggak boleh nunjukkan KTP, nanti kena ban, kena pelanggaran. Nah, terus saya mau bagaimana kalau kita mau buktikan bahwa ya masa Anda nggak bisa mengetes gimana? Coba tes dulu dia. Saya mau ngetes dia bagaimana karena dia juga komunitas muslim. Tapi oh berarti sudah pasrah, sudah mengakui bahwa dia muslim ya? Iya, saya mengakui bahwa dia muslim. Kalau dia muslim. Coba Bang Ari Wibowo, Anda sebagai muslim dan Anda sudah mengiyakan apa yang saya utarakan di ini. Coba salah satu yang paling Anda iyakan dari pernyataan saya apa itu? Waktu Bang Edis tuh cerita ini apa? Yang Nabi Muhammad ngomongin petani kurma itu. Ya kan? Ya. Ya itu Bang. Nah, di situ dia ngeprank umat manusia ya. Iya. Iya. Muhammad tuh tukang prank. Kasihan nanti umat Islam jangan-jangan kena prank semua. Iya. Giliran nanti di yaumil akhir, ya kan? Malah ya Rasulullah katanya kami dijamin masuk surga. Begini saja, Bang Pipit. Ada lagi. Apa lagi tuh Bang Ari? Apa lagi Bang Edi? Yang katanya kitab sempurna, terus tercatat dengan terperinci. Nyatanya enggak kan? Iya kan? Saya mau tanya Bang Pipit. Saya mau tanya kita. Ya. Sebelum Al-Quran turun ke dunia itu melalui siapa? Katanya melalui malaikat. Terus yang tulis siapa? Wah, kurang tahu saya kalau yang nulis itu. Nah, Bang Edis, saya mau balik tanya kita Bang Edis lagi nah. Saya enggak marah-marah sekarang. Jangan marah-marah. Enggak. Saya enggak marah-marah. Gini, jangan. Ini Ari Wibowo sebentar Pangeran. Pangeran ini tukang marah-marah gitu. Pangeran, pelan. Gini loh. Saya mau tanya. Tadi kan Anda bertanya kepada Ari Wibowo, siapa penulis Al-Qur'an, betul? Ya. Nah, Ari Wibowo jawab tidak tahu. Tapi begini,
Saya kasih tahu. Setiap orang yang membaca Al-Quran, kalau dia merujuk kepada Al-Quran itu sendiri, pasti tidak tahu siapa penulis Quran. Karena memang, sebentar gini. Karena di dalam Al-Quran tidak tertulis siapa yang nulis Al-Quran. Anda baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak ada satupun ayat yang mengindikasikan siapa penulisnya. Terus? Makanya saya pernah menyimpulkan, setelah Al-Quran saya baca kurang lebih 13 tahun lamanya, 100 kali khatam dari Al-Fatihah sampai Anas, balik lagi Anas ke Al-Fatihah, saya simpulkan Al-Quran sebagai anonymous book. Bang Edis. Buku yang tidak diketahui siapa penulisnya. Bang Edis, hanya itu saja, Al-Anas, Al-Fatihah, Al-Anas, Al-Fatihah. Tidak semuanya yang Anda bacakan. Saya sudah baca dari surat yang pertama Al-Fatihah sampai surat yang ke-114. Bang Pangeran, maaf. Bang Pangeran. Ya, Kanda. Tadi kan situ nanya ya, Bang Pangeran, siapa yang menulis? Saya nggak tahu. Bang Pangeran kasih paham kalau Bang Pangeran Saya tahu. kasih paham saja. Yang menulis adalah kuasa Allah menitipkan. Dia membagikan wahyu kepada malaikat turun ke bumi untuk. Oke. Ayatnya mana? Ayatnya. Edes, jangan kau salahkan. Nah, ini kan. Lihat nih. Inilah mereka ini teman-teman. Makanya Bang Pangeran, Bang Ari, saya pernah bilang begini. Ketika agama Islam dipertanyakan, maka agama itu akan bubar. Jangan sampai agamamu yang bubar. Oke, sekarang saya tanya. Jangan sampai agamamu yang bubar. Nah, marah kan? Setanan kan? Bukan marah. Saya santai. Pangeran, tenangkan diri dulu. Tarik napas. Tarik, saya sudah tarik. Hembuskan napas. Sabar. Kalau kenapa Tarik kok bapakku bisa? napas. Kenapa kok bapakku bisa masuk Muslim? Sama tanya Hembuskan dulu. napas. Ya, Oke. Gini, Pangeran. Tadi kan kamu bilang yang menulis Al-Quran bla 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 kuasa nggak jelas begitu kan? Ya kan? Di dalam Al-Quran itu bahkan tidak ada kata-kata memerintahkan untuk menulis. Nggak ada kata-kata tulislah, nggak ada. Terus Kalau ada kata-kata di dalam Al-Quran, tulislah Al-Quran, saya lompat dari Monas. Gak ada. kapan kau berani melompat dari Monas? Bahkan ada satu riwayat nih, saya kasih tunjuk satu riwayat nih. Bagaimana seorang siapa namanya? Siapa khalifah pertama itu? Abu Bakar. Abu Bakar itu merasa bahwa tidak pernah kami disuruh menulis Al-Quran nih ya. Nih ya. Saya bacakan riwayatnya. Sebentar. Nih, bagaimana ide penulisan Al-Quran? Nih, saya tunjukkan ayatnya, saya balik dulu kamera, sebentar. Nih, ini kalau kita baca seluk-beluk agama Islam ini teman-teman, pokoknya semakin dekat pintu gerbang kalian akan meninggalkan agama ini. Nih, Abu Bakar sempat tolak Al-Quran dibukukan. Berarti di zamannya Abu Bakar Quran tuh belum ada, belum dibukukan. Nih saya bacakan riwayatnya. Bentar, saya ambil dulu colok-coloknya ini. Nih colok-coloknya ambil dulu. Tweet. Ya, nih. Lihat. Perhatikan ya. Nih. Saya bacakan. Ustadz Ahmad Sarwat LCMA dalam bukunya Sejarah Al-Quran mengatakan bahwa usulan itu ditolak mentah-mentah. Abu Bakar karena tidak ada perintah dari Muhammad semasa hidupnya. Jadi nggak pernah Muhammad tuh memerintahkan menulis Al-Quran. Nggak pernah. Ya, jadi sabar Pangeran, sabar. Ini saya baca ini kalian sendiri ini loh. Sabar. Nih ya, nih. Penolakan itu sangat maklum sebagaimana bentuk kehati-hatian dalam mengerjakan suatu amalan. Karena para sahabat Nabi
selalu meminta pendapat Nabi Muhammad ketika mengerjakan sesuatu. Nah, proyek ini, maksudnya proyek penulisan Al-Quran ini tidak bisa dimintakan pendapat karena agenda Rasulullah sudah tidak ada. Jadi jangan Anda bilang di zaman Muhammad ada buku Al-Quran, kagak ada. Ini buktinya bahwa Abu Bakar sempat tolak Al-Quran dibukukan. Terus dari mana kau bilang di zaman Muhammad ada buku Al-Quran? Pokoknya Bang Ari Wibowo ya, kalau kita belajar agama Ya, Islam, suka yang nulis cerita. Iya. Sebentar dibilang bahwa setiap malam Lailatul Qadar atau setiap apa bacaan Muhammad dicek sama Jibril. Benar nggak dengar cerita kayak begitu? Iya. Jibril datang mengecek bacaan Muhammad, ya kan? Tapi dibaca Abu Bakar menolak Quran di buku. Kan ini bagi cerita orang Islam ini teman-teman bikin orang pusing. Pusing pokoknya kalau baca sejarah agama Islam ini. Nggak ada yang beres. Nggak ada yang beres. Anda sama orang atas. Sekongkolnya kalian. Loh, kok sekongkol? Yang menyatakan itu. Bang Pangeran. Coba sabar. Jadi Kanda kalau Muslim, coba Kanda kasih tunjuk identitasmu, saya melihat kalau memang Anda Muslim. Nggak boleh nunjukin identitas di TikTok. Bang Pangeran. Bang Pangeran. Hanya itu kompak. Mau menjatuhkan Muslim di depan mata orang Muslim. Teman-teman yang di bawah. Bang Pangeran jadinya fitnah, Bang Pangeran jadinya. Tidak usah mempercayai orang dua yang sekongkolnya. Oke, teman-teman di bawah. Tetap berpegang teguh dengan agama Islam. Kebenaran adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang nama Yesus. Masa kalau Yesus punya bapak juga masuk Kristen juga. Ulang kembali bapak. Kan lari kemana-mana kan? Ada jawabannya? Bang Ari bawa? Iya kan? Apakah ada jawabannya? Karena saya mau minta yang di atas. Tunjukkan identitasmu kalau memang Muslim. Itu saja. Baru saya mau bicara yang lurus-lurus nih. Biar kau paham. Kasih paham kau. Nah, iya, jadi begini. Jadi begini, Pangeran. Jadi sebenarnya yang mengatakan bahwa sejarah agama Islam itu nggak jelas, itu adalah seorang pakar agama Islam sendiri, namanya Buya Sakur. Buya Sakur pernah mengeluarkan statement begini. Saya ini, kata dia, saya sudah belajar sirah, sudah saya baca buku sirah, sudah saya baca sejarah Nabi, sudah saya baca begini, mazhab ini, sholat Nabi. Kesimpulannya apa? Kesimpulan yang gak jelas. Itu pernyataan anu sendiri, Buya Sakur. Ya silakan, coba tanggapannya. Itu sudah yang... Saya tidak minta banyak-banyak. Saya minta yang di atas. Tunjukkan identitasnya dulu, baru saya penjelaskan dan saya tanggapi itu semuanya. Boleh nggak ya Bang, kalau mau nunjukin KTP Bang? Tunjukkan saja. Kalau bisa ditutup atasnya, nicknya ditutup, alamatnya ditutup, cuman agamanya doang, biar nggak kena ban. Gimana caranya ya? Ya dipegang tapi sambil ditutup. Bentar. Tapi bisa tak menampakkan fotonya Anda? Karena KTP kan ada fotonya juga. Bisa. Banyak permintaan Muslim nih memang. Bisa. Coba silakan. Sebentar. Alamatnya ditutup ya Bang Arya, karena banyak sekali orang Islam ini mentalnya itu mental persekusi. Agama Islam itu sudah terkenal dengan orang yang suka mempersekusi orang. Tapi Islam adalah tetap di sini, tidak ada diganggu. Karena apa? Bohong. Yang ada orang Islam tuh senengnya datengin orang pakai masa. Kayak nggak tahu wajah orang Islam aja, wajah agama Islam aja. Kelihatan tuh, apa? lihat itu. Tuh, kelihatan nggak? Oh, sabar. Saya besarkan dulu karena. Tuh, Islam tuh. Udah, oke cukup Bang, cukup Bang Aribo. Cukup. Nanti kena ban. Tuh, Islam tuh. Jelas.
Mana? Mau ngomong apa sekarang? Saya enggak mau ngomong apa-apa. Terus Ya saya mau sudah, bertanya intinya lagi. begini. Bahwa banyak orang Islam, karena bukan satu doang, bukan Ari Wibowo doang. Muslim-muslim yang lainnya sebelum-sebelumnya yang datang ke sini banyak sudah mengiyakan. Oh ya. Emang fakta bang, itu nggak bisa dibantah bang, Iya. Bang Pangeran. Jadi kalau Anda marah-marah tuh Enggak, keliru, saya keliru. enggak marah. Saya enggak, sekarang malas marah-marah. Apa saya mau marah enggak ada gunanya. Karena Iya, dalam kalau mau ajaran agama Islam dia mengatakan, janganlah engkau memarah dan mengasihilah seseorang sesama umatnya. Nah, kalau mau diskusi yang sehat bang. Iya. Makanya saya mau tanya Bang Edi, apakah sudah menguasai dalam Al-Quran semua hadis-hadisnya Inggris? Ya, jadi intinya yang mau saya katakan begini, tidak ada orang Islam yang lebih mengerti ajaran agama Islam daripada saya. Berarti Anda sudah pengalaman dalam Al-Quran semua itu? Oh jelas, tadi Anda bilang Quran katamu tadi Berarti ditulis yang oleh begini. Di zaman Muhammad ada nggak Quran itu ditulis? Ada nggak Quran dibukukan? karena dengar kisahnya Kak. Yang ini. Dah, Anda tidur di bawah saja. Ya, Bang Ari Wibowo. Iya, Tapi jadi Abang sudah lama ya nonton channel saya, Bang ya? lama bang. Sudah lama. Hal-hal yang membuat Anda itu akhirnya berpandangan seperti sekarang itu adalah karena nonton channel saya dan memang yang saya ungkapkan itu adalah fakta dan kebenaran-kebenarannya. Yang paling membekas apa? Betul. Membekas di pikiran Anda. Yang paling membekas tuh ya itu bang, yang ngomongin petani itu dan Oke. iya itu. Iya, jadi memang benar ya teman-teman. Banyak bang. Jadi Banyak, memang benar banyak. ya teman-teman. Gini, Muhammad itu teman-teman, dia itu kalau kita baca hadisnya sebagai orang yang mohon maaf nih sok tahu. Iya, dia pergi ke Madinah. Di Madinah dia ketemu para petani kurma. Petani kurma itu kan jam terbangnya bukan 2 hari 3 hari. Artinya para petani itu akan mewarisi ilmu dari generasi sebelumnya, Artinya mereka itu sudah banyak makan asam garam. Bagaimana pohon itu akan berbuah, bagaimana pohon itu tidak akan berbuah, dan lain sebagainya. Nah, ketika Muhammad sampai ke Madinah, dia lihat ada para petani kurma itu menyerbuk benang sari dan putik itu, menggabungkannya supaya buahnya lebat. Tapi kata Muhammad, perbuatan itu adalah perbuatan yang mubazir. Seandainya dibiarkan saja begitu, kurma itu akan baik-baik saja dia. Ternyata setelah dituruti, malah akhirnya mereka gagal panen. Dan itu ada datanya bang ya? Iya, ada datanya. Ada Datanya. Di situ Ada. Muhammad itu dalam tanda kutip sok tahu. Iya, dia menjadi orang yang sok tahu gitu loh. Nah, ketika dia kepergok sok tahu, dia akhirnya ngeles dengan mengatakan, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Loh, kalau memang dia lebih tahu urusan dunianya, kenapa kemarin ngomong yang bahwa yang mereka lakukan itu tidak ada gunanya? Itu kan sama saja ngeprank, ngerjain orang. Iya. Gitu loh. Nah, saya takutnya begini, Bang Ari. Saya takutnya umat muslim yang sekarang ini itu nanti di yaumil akhir nanti diprank sama Muhammad juga. Iya. Gitu loh. Betul bang. Nanti di yaumil akhir Muhammad bilang, "Loh, kemarin itu kan hanya pendapat saya." Gitu loh. Karena menurut Al-Qur'an, kan umat muslim kan sering ngomong Muhammad tuh menjamin orang masuk surga, begitu kan? Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an ada ayat yang bilang. Nah itu bang, harus dibuka bang. Nah, oke, saya tampilkan ya ayatnya ya. Ini Ya. supaya umat muslim kalian tahu, Muhammad itu nggak tahu akan nasibnya sendiri, dia nggak tahu. Nih,
Perhatikan ya. Sabar ya. Sabar. Sabar ya. $20.000 kah Bang yang nonton Iya, Bang? 20.000 yang nonton ini ya teman-teman Iya. ya. Sebentar. Kita Iya. tampilkan ayatnya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Saya balik dulu kamera saya Bang ya. Nih. Ini pernyataan Quran tentang nasibnya Muhammad nih. Perhatikan ya. Katakanlah Qul ya. Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan dibuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Jadi menurut Al-Quran Muhammad tuh nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan terhadap umatnya. Iya. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Menurut Al-Quran dia tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia. Nah menurut umat muslim Muhammad dijamin masuk surga. Ini Bang. Saya tunjukkan lagi ayatnya. Bagaimana Muhammad itu di dalam hadis ya. Dia tidak tahu bahwa dia pernah ditanya apakah dia masuk surga. Sebentar ya, nih. Bentar ya. Bentar. Sabar ya. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Perhatikan. Kita tampilkan ayatnya. Nih. Bahkan dia tidak tahu anaknya itu Fatimah. Dia bilang, ketahuilah Fatimah, aku tidak perlu berkuasa memasukkan engkau ke dalam surga. Enggak tahu. Nih, kita bacakan ya hadisnya ya. Nih. Nih, ini hadisnya nih. Artinya, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, katanya. Tidak juga denganku. Ini menurut hadis. Tapi menurut hadis yang lain katanya, barang siapa yang mengucapkan syahadat masuk surga. Menurut hadis yang lain, tidak seorang pun yang bisa masuk surga karena amalannya. Makanya saya bilang Bang, makin dipelajarin agama Islam makin gak jelas. Makin gak jelas Bang. Iya makin gak jelas Bang. Agama Islam tuh makin dipelajarin makin ketahuan gak jelasnya. Iya. Abang pernah dengar gak? Man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah masuk surga. Pernah dengar? Belum Bang. Kita putarkan nih. Ya. Biar kita nggak omong kosong nih ya. Ini teman-teman muslim nih harus apa namanya? Nih, semoga suaranya terdengar nih. Nah, nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, ya kan? Nah, itu kata pernyataan dia. Nah, kalau kita bandingkan dengan hadis yang ini, nih, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukinya dalam surga. Coba kontroversi nggak ini? Kontradiksi nggak? Pantesan Bang, mohon maaf Bang. Yang banyak korupsi itu muslim Bang ya? Nah. Iya. Itu makanya saya bilang Bang. Setiap kita belajar agama Islam, itu selalu kita akan menemukan dua versi yang saling bertolak belakang. Gini, saya pernah tanya dulu, zaman-zaman saya dulu masih baru-baru belajar agama Islam. Pak Ustadz, apa? Boleh nggak berdusta Pak Ustadz? Oh, tidak boleh. Bahkan ayat Al-Quran mengatakan,
Orang yang berdusta adalah tanda bahwa seseorang itu tidak beriman. Dikatakan juga, berdusta itu adalah perbuatan setan. Bahkan dalam keadaan bercanda sekalipun, Anda tidak boleh berdusta. Tidak boleh berdusta bahkan dalam keadaan bercanda. Tapi di detik yang sama boleh berdusta dalam 3 hal. Pokoknya Bang ya, Islam itu digambarkan sesuai pengarang agama Islam. Iya. Satu sisi pengen dengar versi Muhammad kaya raya? Oh ada. Pengen dengar versi Muhammad miskin? Oh ada. Bang, turunin dulu Bang, mau digeruduk Bang. Di bawah udah. Oke lah, saya turunkan dulu ya. Ini nggak baik juga buat ini Anda. Oke, maaf ya Bang Ari ya, saya turunkan ya. Iya Bang. Oke, makasih Bang Ari. Karena begitu, orang Islam itu mereka tidak suka dengan itu. Ya. Kalau ada yang mempertanyakan agamanya, di situ pasti mereka akan Itulah tadi videonya saudara. Keselamatan yang benar karena itu. Harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasannya, yang setimpal di manakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita, yang tanda-tanda dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama, dan juga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Kiranya kesaksian dan juga firman yang kita dengarkan bersama ini dapat memberkati saudara dan saya di manapun kita berada dan memberkati akan setiap pergumulan hidup kita, baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam keluarga, pergumulan pekerjaan dan juga pendidikan serta juga anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus terus memberkati kalian semua. Jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, komen dan juga subscribe serta dibagikan ke grup-grup rohani biar nama Tuhan semakin harum di mana-mana dan jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Sekian. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, sampai jumpa. Salam saudara Gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70 560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan-Yan menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat Gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan Gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, Gereja YouTube semua.